Oke, jadi kita bahas lagi nih episode ke-9 dari animenya Classroom of the Elite, yang mana episode ke-9 ini itu sendiri bakalan menjadi penutup lah untuk isi dari volume ke-6 dari serial light novelnya Classroom of the Elite. Nah, yang mana episode ke-9 ini itu sendiri itu bakalan kembali hadir nanti di tanggal 29 Agustus 2022 mendatang. Jadi apa saja sih yang bakalan terjadi nanti di episode ke-9-nya? Jadi episode ke-9 ini tuh bakalan berjalan setelah peristiwa si Kushida ini tuh menceritakan masa lalunya kepada Horikita dan Ayano Koji. Jadi beberapa hari setelah itu atau setelah kejadian tersebut itu kita bakalan diperlihatkan dengan grupnya Ayano Koji lagi yang sedang belajar gitu kan, sedang nongkrong nih gitu kan, dan tiba-tiba si Ryuen datang gitu kan, nyampirin mereka gitu kan. Jadi si Ryuen ini tuh yang masih penasaran siapa si X ini dan mendapatkan informasi kalau ini si X ini tuh berhubungan sama si Manabe, terus juga sama si Ayano Koji dan juga si Yukimura yang ada di awal-awal episode di season keduanya kemarin dan masih berhubungan dengan peristiwa pembulian Ki tersebut gitu kan. Jadi karena si Ayano Koji sama si Yukimura ini tuh berada di dalam grup yang sama gitu kan, Ryuen pun datangin mereka terus nanyain gitu kan, X itu siapa gitu kan, kalian tahu kagak gitu kan. Nah, jadi Yukimura yang nggak ngerti apa-apa tuh kayak bingung gitu kan, apa sih yang dibicarakan sama si Ryuen ini gitu kan, dan Ayano Koji juga nggak tahu apa-apa gitu kan, pura-pura gitu. Jadi nantinya si Ryuen ini tuh nggak puas gitu kan dengan apa yang dia temukan dan akhirnya cabut gitu, dan tinggallah si Hiyori di situ. Nah, ini adalah menjadi episode debutnya Hiyori untuk episode ke-9 ini. Jadi karena Hiyori ini tuh adalah karakter baru yang diperkenalkan di season kedua kali ini itu, apalagi seiyunya juga udah diperkenalkan. Jadi ini adalah screen time-nya untuk Hiyori, yang mana Hiyori nanti bakalan menjelaskan kepada grupnya Ayano Koji, grup belajarnya Ayano Koji, kepada Ayano Koji dan Yukimura juga, kalau si Ryuen itu lagi cari orang gitu kan dengan inisial X gitu kan, yang menjadi orang yang diduga menjadi otak lah atau orang di balik layarnya si Horikita yang selalu saja menggagalkan semua rencana-rencana dari si Ryuen gitu kan. Apalagi di beberapa episode terakhir si X ini tuh juga sudah terang-terangan gitu kan pengen yang namanya itu menggagalkan rencananya dari si Ryuen itu kan. Apalagi di episode ke-6-nya kalian bisa lihat sendiri di mana di kemenangan Ryuen atas Horikita itu udah jelas banget, tapi ternyata di detik-detik terakhir si X ini tuh berhasil menggagalkan ambisinya dari si Ryuen gitu. Nah, jadi karena terobsesi si Ryuen ini tuh dengan si X, jadi dia sampai cari-cari lah gitu. Nah, kita bakal lihat Hiyori nanti. Yang penting di sini ini karena karakter ini adalah karakter yang paling populer lah gitu kan, salah satu karakter populer di serialnya Classroom of the Elite. Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana eksekusi dari penampilannya si Hiyori. Harusnya sih kawaii gitu kan. Nah, jadi setelah peristiwa menegangkan tersebut, kelompoknya Ayano Koji bubar lah gitu kan, bubar. Dan di sana si Ayano Koji dan Yukimura, Akito juga, Hasabe juga ada di sana. Itu berjanji gitu kan, berjanji bahwa pengennya grup ini tuh tetap ada meskipun nanti ujian berpasangannya tuh udah selesai gitu kan, karena mereka saling nyaman lah gitu. Dan kebetulan juga si Sakura bakalan datang dan pengen join lah gitu kan, karena dia pengen deket-deket sama si Ayano Koji. Jadi dia coba yang namanya tuh pengen join dan disetujui lah sama si Ayano Koji. Ya udah gabung sini Jo gitu. Dan setelah itu mereka janjian pengen yang namanya itu pergi nonton bioskop gitu kan, sembari merayakan hari ulang tahunnya si Ayano Koji. Harusnya sih seperti itu, tapi kayaknya adegan ini bakalan di-cut karena ada adegan lebih penting lagi mengenai episode ke-9 ini daripada adegan ke bioskop, yaitu adegan di mana si Ayano Koji ini tuh memberikan misi terhadap K gitu kan, Karuizawa, untuk bisa sedikit cekcok lah sama si Kushida di rapat yang sudah dibuat sama si Horikita. Jadi si K bakalan coba siram-siram bajunya si Kushida gitu kan dengan air minum yang ada di sana gitu kan, karena tujuannya itu nggak tahu nih kan, disuruh sama Ayano Koji, nggak tahu Ayano Koji itu nggak jelas gitu. Ya, jadi ini bakalan berhubungan sama apa yang ada di akhir episode ke-9-nya, dan ini menarik banget gitu kan. Jadi baju Kushidanya udah basah dan Kushida pun akhirnya bubar lah gitu kan rapatnya gitu kan, dan masuklah di mana saat-saat si kelas C sama kelas D itu memberikan soal yang sudah mereka buat kepada sensei gitu kan, kepada senseinya masing-masing, atau lebih tepatnya itu bakalan diperlihatkan di sini adalah Chibashira Sensei, yang mana dia adalah orang yang bakalan bertanggung jawab atas ujian tersebut. Nah,
Menariknya gitu kan, ternyata sebelum Horikita nyerahin soal, si Kushida tuh udah buat soal sendiri dan diserahin sama Chibashira Sensei, yang mana soalnya si Kushida itu harusnya diterima, soalnya si Horikita itu gagal diterima gitu kan. Dan itu bikin si Horikita ini tuh frustasi gitu kan, dan Ryuen pun sempat ketawa gitu kan, hahaha gitu kan, pasti kalah kamu katanya gitu kan. Terus si Ryuen pergi. Nah ternyata si Horikita ini tuh udah merencanakan hal yang cukup menarik gitu kan, yang mana ternyata si Horikita ini tuh udah janjian gitu kan sama Chibashira Sensei gitu kan, udah janjian kalau soal yang bakal dipakai adalah soal dia, kalaupun ada orang lain yang menyerahkan soal selain dia itu nggak bakal dipakai. Dan ya konspirasi antara anak siswa sama si guru nih berhasil gitu kan, dan si ya Ainokoji tuh cukup bangga lah atas tindakan yang diambil oleh si Horikita. Jadi dia nggak perlu ngapa-ngapain, tapi ternyata Horikita gitu kan yang dianggap sebagai orang yang udah menang di sini, ternyata si Ainokoji juga bermain gitu. Nah tibalah hari dimana ujiannya tuh bakalan berjalan gitu kan. Dan singkat cerita, disingkat-singkat kan kayak episodenya Classroom of the Elite kan disingkat-singkat tuh gitu kan, disingkat-singkat cerita. Ternyata si Horikita menang gitu kan terhadap Kushida. Kushida kalah dan dia nggak mau join sama si Horikita, si Kushida ini tuh gitu kan, udah janji nih aku nggak bakalan gangguin si Horikita sama si Ainokoji gitu kan. Tapi dia nggak mau bergabung juga, nggak mau nolong kelas gitu. Jadi dia masih kesel dan akhirnya dia pergi ke kelas C. Di kelas C itu dia ngomel-ngomel nih Kushida sama si Ryuen gitu kan, kenapa soalnya beda gitu kan, nggak sama, apakah si Ryuen ini tuh mengkhianati. Dan ternyata di sana ada peran Ainokoji yang begitu besar, yang menjadi orang yang terlibat juga, karena memang di awal konfliknya Horikita sama Kushida kan Ainokoji kan juga terlibat tuh gitu kan, juga terlibat dari awal. Dan akhirnya dia juga melakukan sesuatu yang mana dia membocorkan semua tindakannya si Horikita kepada Ryuen. Nah dengan dalil kalau misalnya si Ryuen nggak ganti soal gitu kan, soalnya bakalan dipakainya soalnya si Horikita, kemungkinan besar si anak-anak di kelas C itu bakalan drop out semua gitu kan. Tapi kalau misalnya si Ryuen tuh bikin soal baru yang soalnya sendiri tuh jawabannya udah dikasih sama si Ainokoji, dia bisa menyelamatkan kelas C gitu kan, anak-anak dari kelas C gitu kan, nggak ada yang di drop out. Tapi gitu kan Kushida bakalan kalah gitu. Jadi ini udah kayak di atas angin banget si Ainokoji gitu kan. Jadi dia memberikan informasi kepada Ryuen sambil ngasih tahu rencananya si Horikita. Jadi ya si Ainokoji tuh secara singkatnya itu memaksa si Ryuen ini tuh untuk bisa memilih antara kelas C sama si Horikita keluar gitu kan. Milih Horikita keluar gitu kan, Kushida menang gitu, tapi kelas C juga keluar gitu. Tapi dia memilih untuk agar si Kushida ini tuh kalah gitu kan. Jadi Kushida kalah tapi kelas C itu masih aman gitu, nggak ada yang di drop out atau yang dikeluarkan gitu kan. Dan ini benar-benar dipermainkan lah si Ryuen ini, dan sambil gitu kan, sambil dia ngomel-ngomel sama si Kushida, dia nunjukin bahwa ada contekan di bajunya si Kushida, yang mana baju tersebut ternyata berhubungan sama kejadian yang ada di rapatnya si Horikita yang sebelumnya gitu kan, yang mana itu adalah tugasnya K. Tugasnya itu bukan buat ngebasahin tapi menaruh kertas jawaban soal yang udah dibuat gitu kan, soal yang udah dibuat sama si Horikita di kertas tersebut gitu. Nah di baju tersebut gitu. Jadi ini menarik banget karena kalau ini ketahuan gitu kan, anggap saja si Kushida ini tuh menang nih, Kushida tuh menang dan Horikitanya kalah gitu kan. Dan Ainokoji tinggal nunjuk aja bahwa si Kushida itu nyontek gitu kan, karena ada contekan atau jawabannya tuh di bajunya sendiri. Jadi ya Ainokoji nggak bakalan kalah di sini, apalagi Horikita nggak bakalan kalah. Dan karena Kushida bakalan dituduh dia nyontek, ya dia bakalan di drop out. Jadi ya Horikita dan Ainokoji udah menang dari awal gitu. Jadi ini menarik banget. Jadi cukup menarik dan kita tunggu aja nanti bagaimana eksekusinya untuk episode 9 ini. Jadi ya tentu saja banyak yang bakalan di skip, terutama untuk bagiannya Ichinose atau ya arc-nya dari Ichinose atau bagiannya dari Ichinose yang difitnah bahwa dia itu ngumpulin poin secara ilegal tuh mungkin bakalan di skip gitu kan. Terus acara nonton
itu mungkin bakalan skip dan segala macam bakalan skip sih. Tapi ya kita tunggu aja nanti bagaimana eksekusinya kalau mereka mau menyelesaikannya itu di episode ke-9 ini, atau mungkin nambah satu episode di episode 10 bisa jadi gitu. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai pembahasan dari animenya Classroom of the Elite, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.